ila khadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi al-fatihah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari akbar di jamiyatil hadatul ulama ma'al walidayhi wa ahli masyayikhi wa ahli rasulillah al-fatihah ila jami' ustadina wa alimina syai'ulillahi lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-qadi, itu ya. Qala berkata al-qadi, siapa? Imam Qadi Iyad. Berkata di dalam kitab apa? Fisyifa, di dalam kitab Asy-Syifa. Halaman 13 kalau yang kitab yang seperti ini ya. Isi makalahnya apa? Pendapatnya Imam Qadi Iyad tadi. Isinya inna kulla maqalatin, sesungguhnya setiap ucapan. Inna kullah maqalatin, sesungguhnya setiap ucapan. Surihat, yang nampak atau yang dijelaskan, yang ditampakkan. Apa maqalah? Binafir rububiyyati, dengan mentiadakan sifat ketuhanan. Binafir rububiyyati, dengan mentiadakan sifat ketuhanan. Awil wahdaniyati, atau menghilangkan sifat keesaan. Au ibadati ghairillahi, atau ibadah pada selain Allah. Fahiya au ma'allah, atau bersama Allah. Fahiya, maka adapun maqalah, ucapan tadi, kufrun, yaitu mengandung kekafiran atau kafir. Kata Syekh Qadi Iyad, setiap ucapan yang mentiadakan sifat ketuhanan Allah, menyatakan Allah bukan Tuhan ya, atau menyatakan Allah tidak satu, atau ibadah pada selain Allah, maka gimana? Maka itu adalah kafir. Kalau sudah terlanjur kafir gimana? Seperti semuanya ya, kita semuanya terlontar seperti itu dalam diri kita. Maka gimana? Cepatlah baca syahadat. Atau ibadah pada selain Allah, meminta pada selain Allah, juga itu kafir. Contoh lain ya, yang sering terjadi, yang menyebabkan kafir itu percaya kepada benda. Ya, contoh ini, teh ini, kalau saya minum manis dan sejuk, dingin. Karena apa? Karena es. Jika percaya yang membuat sejuk, membuat segar adalah teh ini, dan menafikan Allah,
maka gimana? Kafir. Mengapa? Karena pada hakikatnya yang membuat seger itu kan Allah, bukan teh ini. Ya, bukan teh ini, tapi adalah Allah. Sama halnya dengan kita minum obat. Siapa nih Radit ini ya? Sakit kepala. Itu ke poli, diberi obat, diminum sekarang, minum ya setelah makan, diminum. Setelah itu diminum, tidur, bangun subuh, seger. Alhamdulillah sehat. Obat ini hebat, bisa menyembuhkan sakit kepala. Jika meyakini yang menyembuhkan itu adalah obat, bukan Allah yang menyembuhkan, maka orang tersebut dikatakan kafir. Karena apa? Karena linafir rububiyati, menghilangkan sifat ketuhanan, menghilangkan kekuasaan Allah. Ya. Atau orang percaya pada jimat. Ya, jimat lah. Di waktu saya mondok dulu sering ya. Saya sering diberi, sekarang punya sabuk itu diberi teman itu. Kalau pakai sabuk itu bisa kebal. Ya. Dan bisa dites. Dulu dijual 100 ya, tapi saya nggak beli, hanya diberikan. Teman saya beli itu pakai sabuk yang bisa dites, dibacok rek, oke bisa plang, nggak luka, tapi merah sininya. Merahnya bukan karena luka, karena dipukul pakai besi ini. Memang kebal memang. Kalau semuanya percaya, aduh hebat sabuk ini, memang sakti. Ketika dipakai, meskipun dibacok, ditembak, tidak mempan. Ini buktinya. Jika percaya yang membuat tidak mempan, dibacok, ditusuk tadi adalah sabuk, bukan dari Allah, maka orang yang percaya seperti itu disebut kufrun, disebut kafir. Terus gimana Pak, seumpamanya kita sudah mengalami hal seperti itu, ya kita tetap percaya semuanya yang bisa menyembuhkan, yang bisa kebal itu hanyalah Allah. Manusia itu hanya berusaha. Sama, hanya dengan keris sama. Saya punya di rumah itu, sampai sekarang ada keris sekian. Ampuhnya tuh luar biasa. Ini dari Allah ya, bukan kerisnya. Untuk apa? Untuk mengobati orang setiap disengat apapun. Digigit ular, kalau jengking itu. Awalnya itu saya dapat dari mana itu dulu? Dapat terakat. Ya, sekarang masih ada di rumah. Dulu ya, masih diletakkan di Madura itu. Oleh ayah saya, dia dulu keris itu. Esonson. Dibakar kemenyan ya. Kemenyan dibakar, takkan di atas air. Itu dulu setiap malam Jumat. Paling tidak sebulan 1 kali, setiap malam Jumat manis atau Jumat Wage. Anehnya setiap malam Jumat itu kan takkan di apa tuh? Di tembok. Bunyi lagi. Setiap malam itu gerak gitu sampai subuh gitu. Itu kalau tidak son itu loh, kalau tidak diberi bakar kemenyan itu. Karena seperti itu terus, akhirnya dipegang saya, diletakkan di kamar saya. Dulu pertama kali
terbukti keampuannya, bukan kerisnya yang punya kekuatan ya, tapi Allah ya. Ada tetangga saya, Rodiah namanya, digigit ular. Gigit ular ya, akhirnya apa itu? Bisa ya menyebar. Minta tolong jerit-jerit itu. Nah, kemudian oleh saya diajari saya dulu, anu saja, keris itu, anunya keris, apa ujungnya ya, jadi ditempelkan pada yang apa tuh, pada yang kena, yang anggota yang kena gigit itu, dikit ada wis, dapat beberapa menit, 2 menit, 3 menit, sembuh total, sembuh total. Heboh waktu itu, heboh. Umat punya keris ampuh, punya keris ampuh. Dan itu sering buat mengobati orang yang ketika digigit ular ataupun kalajengking ataupun yang lain. Saya sendiri satu kali yang ada orang gigit kalajengking di rumah itu. Di rumah saya itu kan, mbak saya waktu itu kan menantu. Akhirnya ada orang ngerewang. Nah, anaknya di rumah itu di Madura ya, kan mesti pakai kayu. Di kayunya itu ada kalajengking itu, tas nyengat ya. Nah, gini getar tangan. Kena apanya? Kena racun. Oleh saya, bawa ke rumah. Dibawa ke rumah. Ambilkan keris itu, ditempelkan oleh saya ujung keris. Di mana yang barusan kena tuh? Oh, di sini. Diginikan, gimana? Masih belum belum cong ini. Ntar ya, tunggu dulu. Dapat 3 menit, dicabut, diginikan, gimana? Sudah hilang sakitnya total seketika. Nah, sekarang jika seumumnya siapapun termasuk saya percaya kalau keris tadi yang bisa menghilangkan racunnya ular ataupun kalajengking tadi, dan keris itu yang bisa menyembuhkan, maka gimana? Maka disebut kafir. Ya terus bagaimana Pak? Sampean kan megang sendiri, sampean yang alami. Ya saya tetap yakin yang menyembuhkan itu hanyalah Allah. Saya hanya berusaha. Kerisnya di mana sekarang? Ada di rumah. Ada. Dibawa ke Pasuruan. Kalau ditakkan di Madura takut hilang. Karena orang tetangga itu semuanya melirik di rumah saya Madura itu. Ibu saya sendirian. Ditakkan di rumah saya itu kosong. Ya hilang nanti ya, diambil orang. Jadi sekarang ada di rumah. Itu di antara contoh-contohnya. Saya dibilang, lu sampian lu kan bahkan saya oleh istri saya pernah bilang, Mas, sampian kan ustad, kok memelihara keris sih? Kok percaya sama keris? Oleh saya jawab, loh, enggak, saya enggak percaya sama keris. Ini saya megang keris ini sebagai apa? Sebagai koleksi saja. Masa saya berdosa hanya mengoleksi keris? Dan saya tidak percaya kalau keris bisa menyembuhkan. Enggak, menyembuhkan tetap Allah. Tapi saya hanya ikhtiar. Ya sama aja dan sampian sakit kepala minum obat. Kalau percaya yang menyembuhkan obatnya ya kafir. Tak percaya kepada Allah, menghilangkan apa? Binafyir rububiyah, menghilangkan sifat ketuhanan. Ini sering terjadi lagi dia. Terkait dengan ibadati khairillah ya, Allah. Contoh lagi, orang berdoa di atas kuburan atau di atas wali. Nah, ini perlu hati-hati. Jika meminta kepada kuburan, ya kafir ya, syirik. Kalau minta itu kepada Allah. Jika tawassul, ya gak apa-apa. Contoh seperti ini. Sampean
ke Wali Songo. Sampai nih Sidan semuanya ya, mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur. Dia ke Sunan Ampel dan berdoa, ya Sunan Ampel, saya akan kabulkan doa saya Sunan Ampel, saya mencalonkan Gubernur Jawa Timur, semoga jadi. Kalau gak jadi saya rugi karena banyak uang saya keluarkan. Mintanya pada Sunan Ampel, pada Den Rahmat. Ya maka gimana? Ya kafir, syirik. Karena minta itu kepada kuburan. Terus yang enak gimana? Yang enak itu mintanya kepada Allah, tawassulnya dengan Sunan Ampel. Contoh seperti ini. Ya Allah, ketika berdoa ya, alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, saya hambamu yang hina ya Allah, yang berdosa ya Allah, mengharap rahmatmu ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Saya ya Allah tawassul melalui walinya jenengan ya Allah, Raden Rahmat Sunan Ampel ya Allah, kabulkan doa saya ya Allah, semoga saya mencalonkan gubernur, banyak yang milih. Seperti itu. Itu namanya minta kepada Allah tapi tawassul melalui wali. Itu tidak apa-apa. Mana ajaran tawassul itu kok boleh? Nah, ini pernah terjadi dulu di masa Sayyidina Umar. Di masa Sayyidina Umar dulu itu, Sayyidina Umar khalifah yang keberapa? Kedua, ketiga? Kedua ya. Di masa Sayyidina Umar dulu, Madinah pernah kena keceklik. Apa keceklik? Kemarau panjang. Tidak hujan. Sehingga ternak-ternak banyak yang mati. Manusia banyak yang kelaparan karena kehausan. Bahkan ada yang mati. Karena seperti itu, Sayyidina Umar akhirnya mengadakan sholat istisqa, minta hujan kepada Allah. Setelah sholat berdoa, Sayyidina Umar berdoa. Ketika berdoa itu tawassul dengan siapa? Dengan Sayyidina Abbas. Itu siapa? Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah. Kata Sayyidina, ya Allah, berilah kami hujan ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Saya tawassul ya Allah dengan Sayyidina Abbas ya Allah. Kata Sayyidina Umar. Ini menunjukkan tawassul itu boleh. Tawassul itu bisa tawassul melalui dengan amal baik juga boleh. Berdoa tawassul melalui orang soleh juga boleh. Kalau tawassul melalui amal soleh, kemarin saya pernah menjelaskan di khutbah 3 Jumat yang lalu. Yang ada 3 orang kejebak dalam gua itu. Ya, terus ceritakan gitu. Gak apa-apa. Sampian semuanya ya ke Kiai Hasyim Asy'ari, ke Jombang, ziarah ke makamnya, doa sampian. Ya Allah, ya Rasul, ya Allah, saya datang ya Allah, ziarah ke sini ya Allah dengan tujuan mencari ridha-Mu ya Allah, dan kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Dan saya tawassul ya Allah dengan Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, yang kitabnya kami baca ya Allah. Tawassul dengan beliau ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, semoga kami sukses lulus dalam ujian dan sebutkan hajat-hajatnya. Apa-apa kalau tawassul itu melalui orang-orang soleh yang sudah meninggal boleh. Yang enggak boleh itu apa? Meminta langsung kepada orang yang meninggal, itu gak boleh, syirik. Itu namanya ibadati ghairillah, ibadah pada selain Allah, minta pada selain Allah. Sudah paham ya? Ada yang tanya dulu. Ini saya jarang membuka pertanyaan nih, monggo. Ada yang tanya seputar tawassul ini. Karena kalau murid Wahabi gak boleh.
Nggak boleh baca Yasin di atas kuburan itu. Bahkan ada yang bilang ya, barang siapa yang baca Yasin di atas kuburan, maka dosanya seperti 70 kali berzina dan ibunya. Ada yang bilang seperti itu. Kasih keterlaluan seperti itu. Ada yang tanya, ada. Seputar ini nih, seputar kepercayaan ini. Ini kan terjadi pada kita ini. Warga NU itu kan sering ziarah. Memang yang rajin ziarah ahli kubur ya memang amalnya NU. Kalau sampean ya melihat orang ziarah Wali Songo di Sunan Ampel, Sunan Bonang, coba tanyakan, pasti warga NU itu. Pasti warga NU. Kalau selain itu nggak ada yang ziarah. Lebih kelompok Wahabi ya nggak mau seperti kali. Haram mutlak kok, dosa besar itu. Ada yang tanya, monggo. Hari ini terus amalia kita ini. Ada yang tanya seputar keyakinan ini. Ada ya? Ada nambah sedikit lagi. Kama qalatid dahriyati, seperti perkataannya aliran dahriyah. Kama qalatid dahriyati, seperti perkataannya aliran dahriyah. Dahriyah itu apa? Dahriyah adalah aliran atau kelompok yang tidak percaya kepada Tuhan. Contohnya, alam ini ada ya karena ada dan sendirinya, dan nanti akan hancur sendiri. Manusia ada ya karena alami, bukan karena diciptakan oleh Allah atau oleh Tuhan. Ya alami sudah. Nanti kita mati ya sudah waktunya mati sudah. Tidak percaya kepada Tuhan yang bisa mematikan, yang bisa menghidupkan. Itu namanya aliran dahriyah. Ini termasuk kelompok yang sesat juga ini. Termasuk kelompok yang kafir. Wa Nasara dan Nasrani, Kristen. Ini yang menyembah salib ya. Kok bisa kafir? Iya, karena menyatakan Allah tidak satu. Ada apa? Ada Allah sebagai ayah, Maryam sebagai ibu, Isa sebagai anak. Lah itu menyatakan Allah tidak satu. Makanya ucapan itu termasuk kafir. Wal majusi dan majusi. Majusi siapa? Yaitu kelompok yang menyembah api. Ini termasuk kafir juga. Walladzina, dan orang-orang asyraku yang syirik. Siapa? Alladzina asyraku yang menyekutukan. Siapa alladzina? Atau syirik siapa alladzina? Biibadatil ausan, dengan menyembah berhala. Termasuk orang-orang kafir atau aliran sesat adalah aliran penyembah berhala, menyembah salib, menyembah patung, menyembah api, awil malaikati, atau menyembah syaitan. Wal malaikati, dan menyembah malaikat, menyembah Dewa Siwa, menyembah Dewa Krishna, menyembah Dewa Wisnu, itu termasuk kafir ya. Awisyayatini, dan menyembah beberapa setan. Seperti pesugihan, jadi apa? Babi ngepet, bersekutu dengan setan. Maka bagaimana? Adalah kafir. Seperti di film itu, di Indonesia biasanya. Terus bersekutu dengan setan sehingga bersetubuh dengan ratu ular, semuanya diberi kekayaan. Itu termasuk musyrik atau syirik ya.
karena menyembah pada selain Allah. Awis syamsi atau menyembah matahari, ini juga termasuk kafir. Wan awin nujubi atau menyembah bintang. Awin nari atau menyembah api. Aw ahadin atau seseorang ghairillahi selain Allah. Termasuk kafir juga siapa? Aliran Dahriyah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, penyembah matahari, rembulan, penyembah api, ini termasuk rentetan yang kafir. Kalau sudah terlanjur gimana? Kita kan Islam semua ini, terlanjur berbuat seperti ini, cepatlah baca syahadat biar kembali lagi ke Islam. Terkadang ucapan kita itu tanpa terasa melantarkan hal-hal yang gak baik. Karena itu segera baca syahadat, takut kita itu murtad. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.